Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, berjumpa lagi dengan channel kami. Kali ini kami akan membahas hewan kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing adalah salah satu hewan yang diistimewakan dalam Islam. Kucing juga merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW. Hewan mamalia yang satu ini telah lama berbaur dalam kehidupan manusia sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Namun, dahulu kucing sering dianiaya, bahkan dibunuh karena dianggap simbol kejahatan iblis. Lantas, mengapa dalam Islam begitu diistimewakan? Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kucing memiliki kedudukan dalam Islam sebab kucing merupakan hewan yang tidak najis. Kucing juga dijadikan sebagai perhiasan rumah dan bagian dalam keluarga. Hal itu tak lepas dari kebiasaan kucing yang suka berkeliaran di dalam rumah. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan Rasulullah SAW pernah mengambil air wudhu dari bejana yang sudah dijilati kucing. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku, Aisyah dan Rasulullah SAW pernah berwudhu dalam satu bejana yang sebelumnya dijilati kucing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kucing hewan yang bersih dan terbebas dari najis. Kucing adalah binatang yang badan, keringat, dan bekas sisa makanannya suci. Liurnya pun bersih serta hidupnya lebih bersih daripada manusia. Abu Qatadah berkata bahwa Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, kucing itu tidak najis, ia binatang yang suka berkeliling di rumah. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW memiliki kucing peliharaan yang sangat disayanginya. Kucing tersebut bernama Mueza. Saking sayangnya, beliau tidak mau mengganggu kucingnya yang sedang tidur. Dari contoh sayangnya Nabi kepada Mueza, maka tak heran jika ia melarang menyiksa kucing. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita disiksa di hari kiamat lantaran dia mengurung kucing sampai kucing itu mati. Lalu Allah memasukkan ke neraka. Kucing itu tidak diberi makan dan tidak diberi minum atau dilepas agar dia bisa menangkap serangga yang berkeliaran di bumi. Hadis riwayat Muslim. Sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia. Dahulu orang Mesir kuno menggunakan kucing untuk menjauhkan hewan pengerat seperti tikus dari lumbung penyimpan hasil panen. Kini memelihara kucing telah menjadi hobi baru di kalangan masyarakat. Kucing sebagai mamalia krepuskular hampir tidak makan apapun yang mengandung tumbuhan karena ia mampu berburu dan membunuh hewan seperti kelinci, burung, katak, kadal, ikan, dan insekta. Untuk mendapatkan makanannya, kucing sebagai seekor predator keterampilannya diketahui mampu memburu lebih dari 1.000 spesies hewan. Rasulullah SAW mempunyai kucing kesayangan. Sudah menjadi pengetahuan umum jika kucing memiliki tempat tersendiri dalam Islam. Sebagai binatang yang sempat dipelihara Nabi Muhammad SAW, kucing nyatanya mampu menghubungkan surga atau neraka bagi pihak tertentu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu diikat sampai mati dan tidak memberinya makan, tidak pula membiarkan lepas sehingga bisa mencari makanan sendiri, sekalipun serangga-serangga di dalam tanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Padahal sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW jika dirinya tidak pernah membiarkan seekor kucing ataupun mati dalam keadaan kelaparan. Dalam buku Muhammad Ismail Al-Jawasi dengan judul Nabi Muhammad Sehari-hari, menurut Rasulullah SAW merupakan sebuah dosa yang layak untuk diganjar dengan seberat-beratnya hukuman bagi orang yang secara sengaja
membiarkan seekor binatang kelaparan. Dan tidak lain balasan untuk orang tersebut melainkan ancaman api neraka. Sebaliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapapun yang mau dan mampu menyayangi binatang, memenuhi rasa laparnya, maka balasannya tak lain adalah surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan dalam keadaan sangat haus. Kemudian ia menuruni sebuah sumur untuk memperoleh air minum. Tak kala keluar dari sumur itu, ia mendapat seekor anjing yang sama kelaparan dan kehausan. Ia hanya makan kotoran unta disebabkan sangat haus. Kemudian laki-laki itu berkata, sungguh anjing ini sedang merasakan nasib yang sama denganku. Maka laki-laki itu pun turun kembali ke dalam sumur itu dan memenuhi sepatu kulitnya dengan air yang ia jinjing dengan mulutnya. Ia naik dan memberi minum anjing itu. Lantas ia bersyukur kepada Allah sehingga diampuni dosa-dosanya. Dari kisah tersebut, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah memberlakukan demikian setiap binatang itu ada pahalanya? Dan jawab Rasulullah, pada setiap sesuatu yang bernyawa ada pahala. Semasa hidup, Rasulullah diketahui memiliki beberapa binatang peliharaan, mulai dari kucing hingga unta. Hewan-hewan itu dirawatnya dengan penuh kasih sayang. Diceritakan peliharaan Rasulullah Muezza, yang merupakan kucing dan mulai dipelihara Rasulullah selama pertempuran Uhud. Dalam banyak kisah, Muezza kerap digendong Rasulullah dan ditaruh di atas paha sambil dielus badannya. Salah satu yang sangat disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah saat Muezza mengeong tiap mendengar lantunan azan, seolah-olah hewan imut itu sedang menjawab panggilan sholat. Tak sampai di sana, saking mencintai Muezza, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Muezza sedang tidur di atas jubah. Padahal Rasulullah memerlukan jubah tersebut. Bukannya membangunkan Muezza, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memotong belahan lengan jubah yang ditiduri kucing itu. Sebabnya beliau tak ingin mengganggunya. Subhanallah. Dari kisah Muezza, kucing kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita mengambil pelajaran bahwa kita harus saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kucing, karena ada keutamaan sendiri memelihara kucing itu, seperti yang telah diceritakan di atas tadi. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.